Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi kita hari ini dalam edisi belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, Bapak akan ingatkan tentang alur kegiatan harian belajar dari rumah. Yang pertama, berdoalah sebelum memulai kegiatan belajar hari ini. Setelah itu, bukalah aplikasi Google Classroom yang ada di handphone kalian dan isilah terlebih dahulu absensi atau daftar hadir yang tersedia. Setelah selesai, masih melalui aplikasi Google Classroom, lihatlah video materi hari ini. Bisa juga langsung menonton videonya di channel YouTube yang sudah disediakan. Tontonlah videonya sampai selesai. Selama proses menonton video materi, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan dalam video materi tersebut. Setelah itu, carilah informasi tambahan mengenai materi tersebut melalui buku-buku pelajaran maupun melalui internet. Mintalah pendampingan dari orang tua atau kakak di rumah. Dan melalui aplikasi Google Classroom, bukalah penugasan yang diberikan, lalu kerjakan dengan baik. Itulah kegiatan kita pada hari ini. Selamat belajar! Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar dari rumah. Dan ini adalah pelajaran pertama kita di semester pertama ini. Nah, pada hari ini muatan pelajaran atau mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah matematika. Dan di matematika ini kita akan mempelajari KD 3.1, yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif, termasuk menggunakan garis bilangan. Loh, apa itu? Loh, kenapa? Kok dengar matematika langsung begitu ekspresinya? Pasti dikira matematika susah. Matematika tuh nggak susah. Simple, sederhana. Jangan stres duluan seperti muka om-om ini ya. Oke, kita langsung saja. Daripada kita mikirkan mata-mata yang besar itu tadi. Bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, 0, serta lawan dari bilangan asli tersebut. Seperti apa itu, Pak? Ayo kita lihat. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1. Jadi, bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tak terhingga. Seumur hidup kalian sebutkan angkanya nggak akan habis-habis. Gitu ya. Lanjut, berikutnya. Sementara lawan dari bilangan asli adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ada beberapa orang, atau mungkin kalian pernah mendengar orang menyebutkan min 1, min 2, min 3. Tidak salah, tetapi kurang tepat. Dalam menyebutnya, dalam penyebutannya yang tepat, itu bukan min 1, tetapi negatif 1. Walaupun begitu, yang dimaksud sama aja sebetulnya, cuma penyebutannya saja yang berbeda ya. Gampang kan? Gampang banget, Pak. Udah, Pak, gitu aja? Udah, gitu aja. Enak kan? Enak. Tapi tunggu dulu. Mari kita lihat dan mengenal bilangan bulat lebih jauh lah ya. Apa itu bilangan asli yang angkanya 1, 2, 3? Seperti apa itu bilangan
negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Yuk, kita lanjut ya. Lanjut. Sebelum kita lebih jauh tentang bilangan bulat negatif dan melihatnya di dalam garis bilangan, mungkin kalian bertanya-tanya, buat apa sih Pak kita belajar penggunaan bilangan bulat negatif itu? Untuk apa gitu? Apakah bikin kenyang? Apakah bikin dompet jadi penuh? Ya enggak. Penggunaan bilangan bulat negatif kita bisa pelajari, kita bisa pahami agar dalam kehidupan sehari-hari kita nggak kaget jika menemukan bilangan bulat negatif digunakan begitu dalam bacaan-bacaan misalnya, dalam berita-berita, sehingga kalian tahu. Seperti apa contohnya, Pak? Coba kita lihat penggunaan bilangan bulat negatif. Yang pertama, salah satu contohnya di antaranya adalah untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Suhu. Tahu suhu nggak? Tahu ya. Jadi kalau kalian merasakan panas, merasakan dingin, suhu. Lagi di rumah, kepanasan, suhu. Tengah malam, hujan, kedinginan, suhu. Itulah suhu, ya. Nah, bilangan bulat negatif ini salah satunya digunakan untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Contohnya kalau kamu buka lemari es, kulkas di rumah kalian itu terasa dingin, itu rata-rata suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Apalagi di freezernya, sampai es beku di dalamnya, itu beberapa derajat jauh di bawah 0 derajat lah ya. Sebagai contoh nih, ada gambar gunung. Kemudian dikatakan di situ bahwa suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Cukup panjang menulisnya. Rata-rata orang biasanya menulis begini saja. Suhu ini bisa kita tulis saja begini, negatif 5 derajat Celcius. Paham sudah? Kalau ada tulisan seperti ini, maka artinya itu adalah 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Gitu ya. Mudah-mudahan Bapak menjelaskan nggak kecepatan lah ya. Lanjut, seperti apa lagi Pak penggunaannya? Misalnya untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Coba lihat, itu ada gambar ikan. Ini ada ikan tongkol, ada ikan hiu, ada ikan paus. Bukan ya, bukan. Pokoknya ini ikan aja lah. Ada ikan, ada terumbu karang di dalam laut. Contoh tulisan biasanya begini. Terumbu karang yang indah terdapat di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Pajangan ya. Bisa ditulis simpel, sederhana seperti ini. Dapat ditulis negatif 20 meter saja. Salah satu penggunaan bilangan bulat negatif. Di antaranya ya, di sini hanya 2 contoh. Ada beberapa lagi nanti contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa temukan. Gitu. Nah, sekarang mari kita lihat seperti apa sih Pak bilangan bulat negatif itu. Saya tahu Pak, ada garis mendatar di depannya seperti ini Pak. Ini seperti ini Pak, saya tahu. Tapi mari kita lihat lebih jelasnya lagi ya, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian mengenai bilangan bulat negatif. Oke ya, lanjut. Nah, anak-anakku sekalian, ini yang namanya garis bilangan. Bapak yakin kalian sudah pernah melihat benda ini. Karena kan sudah kelas 6 ya, sudah pernah melihat yang namanya garis bilangan. Ini namanya garis bilangan, di mana ada sebuah garis dan di garis itu diletakkan bilangan-bilangan atau angka-angka. Itulah mengapa disebut sebagai garis bilangan. Nah, untuk mengetahui bilangan bulat atau membaca bilangan bulat, kita buat seperti ini ya. Ada angka 0 yang terletak di tengah-tengah.
Kemudian di kiri kanannya ada angka lagi. Angka 1, 2, 3, dan 4 itu disebut bilangan bulat positif atau bilangan asli, ya. Jadi ini yang ada di sebelah kanannya 0 ini 1, 2, 3, 4 itu kita sebut bilangan bulat positif atau bilangan asli gitu. Nah, sementara yang berada di sebelah kirinya ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya itu disebut bilangan bulat negatif atau dia lawan bilangan asli gitu. Ini bilangan bulat. Gampang kan? Sekarang kita akan membandingkan bilangan bulat. Kok dibanding-bandingin, Pak? Ya iyalah, suka-suka Bapak gitu mau dibanding-bandingin gitu ya. Enggak. Jadi bilangan bulat itu kita kan tahu tuh ada 1 dan 2. Siapa yang lebih besar antara 1 dan 2? Yang lebih besar nilainya adalah 2. Jadi perbandingan itu harus kita pahami agar tidak salah memahami ya. Agar tidak salah mengerti. Nah, sekarang kita akan membandingkan bilangan bulat. Bedanya, kalau kita hanya biasa membandingkan, aku punya 5 pentol, kamu punya 7 pentol, banyakkan kamu 7 pentol, gitu. Maka, sekarang ada negatifnya yang akan kita bandingkan. Coba kita bandingkan. Ada contoh begini. Bandingkan negatif 3 dan 5. Bagaimana cara membandingkannya? Pertama-tama, kita tandai dulu dalam garis bilangan. Tuh, negatif 3. Seperti ini, kita lingkari. Di sini kan katanya bandingkan negatif 3 dan 5. Yuk kita cari 5-nya, mana 5-nya? 5-nya ada di sini. Nah, kita beri tanda lingkaran, kemudian kita buat garis. Tuh, seperti ini. Maka kita jadi tahu negatif 3 terletak di sebelah kiri dari 5. Nih, di kirinya di sini nih. Sehingga negatif 3 itu lebih kecil dari 5. Sehingga negatif 3 itu lebih kecil dari 5. Kalau mau dibuat tanda, negatif 3 lebih kecil dari 5 tuh yang paling bawah tuh. Ya. Contoh lagi Pak. Bandingkan negatif 2 dan negatif 6. Negatif 2 dan negatif 6 ini kira-kira siapa yang lebih kecil dan siapa yang lebih besar gitu ya. Pertama-tama kita cari dulu mana negatif 2. Oh, ini negatif 2. Kita kasih tanda di negatif 2. Kemudian kita kasih tanda di negatif 6. Nah, dari sini kita tahu bahwa negatif 2 terletak di sebelah kanan dari negatif 6. Nih. Sehingga negatif 2 itu lebih besar dari negatif 6. Negatif 2 lebih besar dibandingkan negatif 6. Itu cara membandingkan bilangan bulat. Gampang kan? Gampang. Bapak ini gampang terus. Ya emang gampang, mau gimana lagi? Ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat masih menggunakan garis bilangan. Sekarang saatnya kita untuk mengurutkan bilangan bulat. Pak, bagaimana kalau kita mengurutkan itu, bilangan bulat itu? Kalian kan tahu kalau mengurutkan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jika kita urutkan dari bilangan yang paling kecil.
Bagaimana kalau ada negatifnya? Bagaimana mengurutkannya, Pak? Ada suara cicak, dengar? Cicak juga bertanya. Sekarang, cara mengurutkan bilangan bulat paling gampang itu menggunakan garis bilangan. Kita lihat. Ada contoh. Nah, urutkan bilangan-bilangan berikut. Negatif 4, 0, 5, negatif 3, dan 2. Mari kita urutkan. Coba. Cara mengurutkannya gampang. Pertama-tama kita tandai dulu pada garis bilangan. Negatif 4 kita tandai, kemudian 0, kemudian 5, negatif 3, dan 2. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Jika kita urutkan dari yang paling kiri, maka kita dapatkan urutan dari yang terkecil. Maka negatif 4, negatif 3, 0, 2, dan 5. Itu adalah urutan bilangan dari yang terkecil. Dari kiri ke kanan, dari pojok sebelah sini menuju ke bagian depan seperti ini. Maka angka yang paling pojok sini adalah yang paling kecil. Kemudian di depannya lagi, di depannya lagi, di depannya lagi. Itu kalau kita urutkan dari yang terkecil, gitu. Tetapi kalau kita mau mengurutkannya dari bilangan yang terbesar, maka kita ambil posisi dari yang paling kanan. Yang paling kanan siapa? Angka berapa? Angka 5. Jadi urutannya adalah 5, 2, 0, negatif 3, dan negatif 4. Gitu ya. Jadi itu adalah urutan bilangan kalau dari yang terbesar gitu. Udah cukup? Udah. Jadi materinya tadi ada membaca garis bilangan, membaca bilangan bulat, kemudian membandingkan, kemudian mengurutkan bilangan bulat. Lalu, kenapa kita harus menggunakan garis bilangan? Garis bilangan itu adalah alat bantu kita untuk memahami bilangan bulat, baik positif maupun negatif. Tetapi nanti dalam proses pembelajaran selanjutnya, jika kalian sudah semakin mahir, semakin terampil dalam bilangan bulat negatif dan positif ini, maka garis bilangan tidak diperlukan lagi. Gitu ya. Lucu kan kalau negatif 125, kalian bikin garis bilangannya mau sepanjang apa? Gitu ya. Oke, lanjut. Itulah tadi materi singkat tentang bilangan bulat negatif. Gampang kan? Sederhana sekali. Yang perlu dipahami adalah bahwa matematika itu nggak susah. Yang susah itu adalah mendengar suara guguk di sana itu. Coba dengar. Ada suara guguk yang mengganggu. Tapi nggak apa-apa. Anggap saja hiburan buat kalian mendengarkan suara Bapak ditingkahi suara guguk di ujung sana. Lanjut. Nah, sekarang Bapak minta kalian membuka buku matematika halaman 3-6 mengenai bilangan bulat.
Bacalah materi yang ada dengan seksama. Dibaca, kemudian dipahami, kemudian mohon pendampingan dari orang tua atau kakak atau orang yang lebih dewasa dalam melengkapi pengetahuan kalian dalam membaca materi ini. Kemudian setelah itu cobalah berlatih dengan soal-soal yang ada di latihan 2 halaman 7. Ada tuh di bukunya. Kerjakan saja semua. Tapi kalau bisa jangan dicoret ya nak di buku situ. Karena itu buku sekolah. Bukunya dipinjamkan, dijaga. Kalau dia lecek-lecek atau agak-agak sobek atau apa, ya nggak apa-apa, tandanya bukunya dibuka. Tapi jangan dicoret-coret ya. Berlatihlah soal-soal itu, tulislah di buku tulis kalian untuk berlatih. Mintalah orang tua kalian untuk mendampingi atau mengoreksi jawaban kalian. Bapak tidak minta itu dikumpulkan, tidak. Tetapi sangat baik sekali kalau kalian berlatih dengan soal-soal yang ada di situ. Gitu ya? Setuju ya? Setuju, Pak. Nah, sekarang tugas kalian. Tugas untuk kalian hari ini, pertama, bukalah aplikasi Google Classroom di smartphone kalian. Berikutnya, pilihlah menu tugas kelas. Kemudian, kerjakanlah tugas yang diberikan untuk materi ini, yaitu tentang bilangan bulat negatif. Itu tugasnya untuk hari ini. Nggak susah, nggak ribet gitu ya. Dan sebelum Bapak mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak ingin menitipkan pesan untuk kalian. Yang pertama, bacalah buku pelengkap lainnya mengenai materi hari ini, yaitu tentang bilangan bulat negatif. Boleh buku-buku yang ada dari Bapak, atau kalian ada buku kakak, atau buku-buku materi yang kamu punya di rumah. Silakan dibaca tentang materi hari ini untuk memperkaya wawasan kalian. Kemudian, carilah informasi tambahan di internet mengenai pelajaran hari ini, yaitu tentang bilangan bulat negatif. Mintalah pendampingan dari orang tua kalian ya. Gitu. Kemudian yang terakhir, ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya tubuhnya kuat, supaya virus itu nggak dekat-dekat. Gitu ya. Oke anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatian kalian dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa jika kalian merasa kurang memahami, boleh ditonton lagi videonya, diulang-ulang, sehingga memahami dengan baik. Dan tidak perlu takut dengan yang namanya matematika. Matematika itu gampang. Yang diperlukan adalah kalian banyak berlatih saja matematika itu. Dan apalagi sampai ketemu besok di video pembelajaran selanjutnya sesuai dengan jadwal kita yang sudah kita susun sama-sama. Terima kasih, selamat pagi.